Sebenarnya kan aku sama partnerku nih namanya Mbak Novi itu memang udah kerja sama lama ya, kita memang teman kampus juga, jadi memang permasalahannya kita mulai dari hal kecil lah Mbak, kayak ngurangin di rumah, milah sampah, kayak gitu. Sebenarnya kalau pribadi udah lakuin kan, pakai tas kemana-mana, bawa botol minum dan lain-lain. Terus nanya-nanya plastik ini harganya berapa, gimana, kayak gitu-gitu. Terus setelah ngobrol-ngobrol kita ketemu kalau ternyata tuh ada beberapa jenis plastik yang sama sekali nggak terdaur ulang. Itu bikin aku sama Mbak Novi kaget sih. Plastik saset multi-layer sama beberapa jenis plastik seperti label minuman itu tuh sama sekali nggak terdaur ulang Mbak. Kalau sama pemulung tuh biasanya kayak misalnya kan Mbak tahu kan kayak botol dikumpulin kayak gitu kan. Betul. Bagian labelnya tuh biasanya disobek-sobekin, mereka bakar, kalau nggak mereka buang lagi ke TPA. Saat itu tuh kita baru sadar sih, kayak kita kaget juga, wah kita nggak nyangka gitu kan. Ternyata semua hal yang kita pakai setiap hari kayak Indomie, kayak kita minum kopi itu tuh sama sekali berarti numpuk aja gitu di TPA. Karena hal itu, jadilah saya sama Menovi fokus, kita coba daur ulang sampah saset yuk kayak gitu kan. Sampah saset sama sampah yang ditolak bank sampah. Tapi fokus kita di sampah saset karena kan kita jalan-jalan di Sudirman aja itu yang jualan kopi keliling kayaknya bererot banyak gitu berarti. Dan itu ternyata sama sekali nggak didaur ulang gitu. Jadi aku sama Novi itu oke, kita coba yuk cari gitu kan. Dari 2018 Juli itu kita mulai tuh dengan metode A, metode B, research, cari sana cari sini gitu kan. Coba berbagai metode dengan plastiknya diginiin, plastiknya digituin gitu kan. Semua kan pakai modal kami pribadi ya. Jadi ya memang semua serba terbatas kayak gitu kan. Terus kita coba. Akhirnya setelah kita coba beberapa kali itu kita ketemu formula yang jadi memang dari awal saya sama Novi itu visinya pengennya bikin bahan bangunan ini yang harganya pun bisa bersaing dengan barang konvensional dan kekuatannya pun harus setara kayak gitu loh. Sesuai standar lah. Karena kita nggak mungkin bikin bahan bangunan yang abal-abal gitu. Jadi setelah kita dapat pricing dengan kekuatan yang K250 kg per centimeter kayak gitu, kita memberanikan diri untuk publish di waktu itu di Instagram sama di Facebook kayak gitu. Concern awal kami sih sebenarnya kami takutnya susah mendapatkan supply plastiknya ya. Jadi bulan-bulan awalnya kami takutnya kami nggak dapat plastiknya karena kan di bank-bank sampah dan pemulung kan mereka nggak ngumpulin kayak gitu kan. Jadi kita mulai nih campaign di masyarakat kan. Di dalam sosial media sih Mbak awalnya kita cuma campaign kayak kita ngumpulin sampah saset loh, kita lakuin ini loh. Surprisingly sebenarnya reaksi dari masyarakat tuh luar biasa banget ya. Ternyata tuh memang banyak kan masyarakat yang sudah sadar lingkungan kayak gitu. Di awal tahun ini, tahun 2020 kita juga banyak dikontak sama perusahaan-perusahaan besar kan ya. Macam malahan kayak kita tuh siap loh. Kalau misalnya Mbak mau kita siap berapa ratus ton setiap bulan. Nah itu kira-kira di bulan Februari akhir tuh saya sama Mbak Novi mulai kayak gini kan. Wah kita udahan nih nyari supply. Ternyata supply-nya udah ada nih, udah available kayak gitu. Kita harus mulai pemasaran nih kayak gitu kan. Pemasaran kita waktu itu approach-nya berusaha untuk cari ke dinas lingkungan hidup juga kayak gitu kan. Karena namanya pergerakan lingkungan kan kalau nggak dibantu, nggak disupport sama pemerintah agak susah juga gitu kan. Jadi kita mulai tuh kita mencari kontak-kontak juga ketemu komunitas-komunitas kayak gitu kan. Tapi sayangnya kan karena COVID ini sebenarnya semua terpostpone ya. Jadi mau nggak mau masih berhenti dulu produksi. Terus kita juga nggak bisa keliling-keliling untuk pemasaran secara langsung. Sebenarnya kan aku itu keluarga tuh backgroundnya memang ada produksi plastik gitu kan Mbak. Jadi kita mikir gimana kok kita ada ulang sampah plastik kayak gitu kan. Jadi plastik iseng-iseng awalnya cuma iseng-iseng aja sih Mbak. Terus habis itu kita kan mulai seriusin tuh. Kita keliling-keliling ke pengepul, ke bank sampah, sama ketemu pemulung kayak gitu kan. Kita nanya, plastik blok kita kan kita tes di BNPT ya, yang punya Kementerian Perindustrian. Plastik blok kita kekuatannya 250 per kilogram per centimeter persegi. Nah, itu udah bisa dibuat parkiran, buat garden, buat pedestrian tuh udah bisa. Jadi sebenarnya sekuat apa kalau dibandingin sama plastik konvensional, kekuatan 250 kg per centimeter itu kalau sudah masuk kriteria SNI yang pantas untuk dipakai buat parkiran sama taman sama pedestrian. Sebenarnya plastik konvensional juga mengacu dengan SNI sih. Sebenarnya menurut saya ini itu perlu campur tangan dari pemerintah banget sih Mbak. Karena menurutku sebenarnya banyak kok orang-orang yang sudah sadar lingkungan, tapi kita nggak dapat expose sebesar itu kayak gitu. Jadi menurut saya sih gerakan membersihkan Indonesia ini sangat memerlukan bantuan
pemerintah dan maksudnya memerlukan dukungan pemerintah sih. Karena permasalahan sampah tuh hulu sampai hilir harus benar-benar bekerja sama. Kenapa? Karena gini, kita kan bagian recycle-nya kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk orang-orang yang belum memiliki kesadaran seperti itu, sampah kan jadi satu sama semua kotoran-kotoran yang lain, benar nggak? Tapi kalau udah nyampe ke TPA, siapa yang mau ngebersihin? Jadi pemilahan itu tuh benar-benar harus dari, menurut saya sih harus benar-benar dari pusat ya. Kita harus mulai dari diri sendiri gitu ya, Mbak. Nah, permasalahan sampah plastik itu permasalahan kita semua. Kalau misalnya kita nggak mulai, meskipun kesannya nggak berarti, usaha kita tapi sedikit apapun itu sangat berarti gitu.